gitu loh. Kerjanya cuma demo itu. Jadi ya demo ya perusahaan demo itu menurut saya ramutu kayak gitu, itu benar-benar menjual agama itu kayak gitu. Ya sudah berhenti lah, udah berhenti kayak gitu, itu nggak mutu. Kerja itu apa, cari kayu bakar itu masih lebih terhormat lah, cari kayu bakar di kebun dijual di pasar lebih terhormat lah daripada kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Aksi 411 kemarin memang cukup mengagetkan dan menyita perhatian publik. Pertama, bahwa aksi ini memiliki spirit masa lalu yang kuat, yang mana katanya kelompok PA212EP ini yang tergabung dalam GNPR itu menyandarkan dan mencoba menarik sebuah spirit sejarah peristiwa demo ya 411 di tahun 2016 yang waktu itu kasusnya diduga penistaan agama oleh Ahok. Mereka bisa mengkonsolidasi massa dengan jumlah yang luar biasa besar di luar perhitungan kita pada umumnya. Tetapi kemarin ya aksi itu ya ternyata jauh daripada apa yang menjadi harapan besar mereka untuk memobilisasi massa sebesar-besarnya. Justru yang nampak ya tidak sangat jauh lah dari apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Dan demo ini kemudian menimbulkan berbagai persepsi dari publik Indonesia ya. Banyak tanggapan-tanggapan ya negatif yang kemudian muncul. Nah, salah satunya ada hal yang menarik ya dari seorang ya pengasuh pesantren ya Gus Fuad ini memberikan sebuah sindiran yang cukup menohok terhadap kelompok-kelompok ini yang selalu membawa narasi-narasi agama dalam setiap gerakan dan agenda-agenda mereka. Agama dijadikan sebagai sebuah senjata, di mana agama dijadikan sebuah pembenar akan sebuah tindakan yang sebenarnya kontraproduktif dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Agama dijadikan cara untuk menyerang pemerintahan yang sah. Agama dijadikan isu untuk memantik emosi jamaah, untuk memantik emosi rakyat, ya umat, khususnya umat Islam, untuk kemudian ikut-ikut ya mengambil peran ya tidak suka terhadap pemerintahan. Kita akan coba menyimak dulu seperti apa ya ulasan daripada Gus Fuad ini yang betul-betul ya sangat-sangat menggelitik ya, dan sekaligus merupakan tamparan keras bagi kelompok PA212 dan FPI yang tergabung dalam GNPR ini. Ya menurut saya ini yang menjijikkan tuh masalahnya begini loh, memakai apa itu atribut-atribut yang sudah terlanjur dikenali sebagai atribut agama, seperti serban, seperti baju koko, seperti jubah, seperti pecis, itu untuk dengan kostum ulama agama seperti itu untuk kegiatan-kegiatan yang menjijikkan menurut saya, dan ini menurut saya penghinaan terhadap agama gitu. Nah ini, tapi ya kita bisa memahami karena di situ itu kita jadi tahu bahwa kelompok itu memang ya perusahaan demo gitu loh, perusahaan demo yang ada yang bayar gitu loh ya, jadi semacam pemanasan untuk bikin kisruh ke depan gitu. Mendukung politik ya, mereka meskipun mereka ngomong oh kami nggak berpolitik ya jelas antara yang diomongkan dengan yang dilakukan itu ngalor karo ngidul gitu. Bertentangan gitu. Karena saya sebagai orang yang concern terhadap memperjuangkan kepentingan umat beragama, umat Rasulullah, terutama Islam, karena juga ada pesantren di rumah saya. Itu ya sebenarnya saya itu merasa jijik gitu loh melihat seperti itu. Agama mosok dibuat murahan kayak begitu, dibuat untuk cari duit seperti itu. Kalau mereka berkilah oh nggak ada duit, nggak ada, ini ngomong kosong. Mereka hidup dari mana? Mereka bisa hidup mewah. Tokoh-tokohnya kan bisa hidup mewah, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Dari mana itu? Mereka nggak pernah kerja. Gitu loh. Kerjanya cuma demo itu. Jadi ya demo ya perusahaan demo itu menurut saya ramutu kayak gitu, itu benar-benar menjual agama itu kayak gitu. Ya sudah berhenti lah, udah berhenti kayak gitu, itu nggak mutu. Kerja itu apa, cari kayu bakar itu masih lebih terhormat lah, cari kayu bakar di kebun dijual di pasar lebih terhormat lah daripada kayak gitu. Nanti juga ada yang nanggapi oh iri dengan apa itu
saya bilang ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, cuma iri. Bukan masalah iri, mau jadi kaya raya kayak apapun itu nggak masalah. Tapi dengan cara tidak merusak bangsa ini dong, tidak merusak umat Rasulullah dong, tidak menjual agama dong, tidak melacurkan agama dong. Kan gitu. Jadi agama itu kan jadi kesannya jadi mereka mengklaim dirinya tokoh agama, orang yang punya otoritas agama, tapi kelakuannya kok membacinkan agama, membusukkan agama itu gimana? Itu bang saya persoalannya seperti itu. Dan terlalu mengada-ada gitu loh, terlalu mengada-ada. Kalau masuk akal tuntutannya, kemudian isu yang dibahas juga masuk akal tuh, ya masih bisa diterima lah dalam negara demokrasi, semua orang bisa mengekspresikan Tapi ini enggak masuk akal, enggak logis sama sekali, membodohkan umat dengan klaim-klaim kebenaran agama yang ngawur, dengan basis argumentasi yang kacau. Gimana ini? Ya, jadi tetapi ya udahlah, mereka memang lagi kerja ya, lagi orang kerja kan nggak cari makan, nggak boleh diganggu. Ya kita rakyat yang cerdas lah, umat beragama yang cerdas, yang aku santri jangan jangan mudah menuruti apa yang kelompok itu inginkan, maukan gitu. Gak usah takut, mereka sukanya ngancem-ngancem, nanti nggak dapat syafaat loh. Mereka itu nggak bisa ngasih syafaat kok. Kelakuan seperti itu menunjukkan bahwa mereka itu di akhirat nggak bisa ngasih syafaat apapun, gitu loh. Mendorong ke neraka mungkin kan. Bahwa agama itu jangan dipakai untuk hal-hal seperti itu. Ya tapi agama kan meliputi semuanya termasuk politik. Iya, nilai-nilai agama harus diterapkan di dalam perilaku politik sebuah bangsa atau negara yang mengakui agama, tetapi tidak mempolitisir agama, tetapi tidak menjual agama seperti itu dong. Aku agak emosi ini. Kayak gitu. Jadi sebagai orang Islam malu gitu loh. Jadi Islam bukan menjadi solusi tapi malah bikin masalah. Kan kesannya kayak begitu. Padahal Islam itu kan solusi. Islam itu damai. Islam itu merukunkan. Loh, ini kan malah mengadu domba. Ini kan malah tidak mempersatukan. Ini gimana? Islam itu kan mempersatukan, damai. Ini malah bikin keributan. Islam itu kan keren, cerdas. Ini kok enggak cerdas sama sekali, enggak keren sama sekali, enggak logis sama sekali, dan pakai jubah lagi. Konyol banget. Ya, nampak ya dengan sangat jelas ya, lugas, tajam, tapi ini sangat menggelitik apa yang diulas oleh Gus Fuad ini. Dan ini merupakan sebuah sindiran keras terhadap mereka-mereka yang selalu membawa isu-isu agama ya untuk kepentingan-kepentingan politik. Agama dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk menyerang pemerintahan yang sah. Dengan sejumlah argumentasi-argumentasi agama inilah mereka bisa menggerakkan ya, membangkitkan emosi jamaah dan umat Islam untuk kemudian ikut-ikut terlibat dalam gerakan-gerakan mereka. Tetapi sayang bahwa umat Islam di Indonesia itu sudah pintar ya. Rakyat juga sudah paham apa agenda-agenda yang terselubung di balik itu semua. Dan mereka yang sering mengatasnamakan umat Islam itu toh tidak bisa mewakili umat Islam itu sendiri. Karena umat Islam itu banyak loh ya. Demikian pula kalau dia hendak merepresentasikan rakyat Indonesia ini banyak. Dan paling juga rakyat itu adalah rakyatnya FPI PA212 yang jumlahnya itu sangat-sangat kecil ya, sangat kecil. Gus Fuad ini telah memberikan sebuah suntikan pengetahuan bagi kita, sebuah pencerahan supaya kita bisa memilah dan memilih sekaligus bisa memahami apa yang menjadi agenda-agenda daripada kelompok-kelompok ini dan bagaimana agama itu diolah sedemikian rupa, dinarasikan, dijadikan spirit yang ujung-ujungnya melawan ya, merongrong pemerintahan yang sah. Mereka hendak sekali lagi menggiring publik, simpati publik untuk ikut-ikut tidak suka dengan pemerintahan yang dengan demikian seolah-olah bahwa pemerintahan ini kemudian tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat Indonesia. Pemerintahan yang tidak mendapat dukungan penuh dari
rakyat. Itulah yang mereka kehendaki. Tapi kemudian dari ulasan Gus Fuad ini mementahkan itu semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.